banget karena kita akan ulas tuntas masalah kulit, wajah, dan kesehatan kulit. Karena sampai aku udah ada ibu peri kalian yang sangat kalian cintai, mau aku tanyain langsung nih. Menurut Kak Raras nih, Kak Raras tuh kulitnya udah sehat belum sih, Kak? Menurut aku sih udah sehat ya yang seperti ini. Tapi sih aku emang masih kurang jelas gitu. Kalau Jessica, menurut Jessica, mukanya Jessica, wajahnya ini udah sehat belum? Kulitnya? Jujurly kalau di samping seorang Kak Raras, Nah, pas banget. insecure. Oh iya, pas banget. Oh iya benar pas banget. Buat Pas kalian banget. yang merasa kayak aku, ini adalah momen yang pas banget ya. Karena apa, Kak Raras? Karena kita mau kedatangan dokter cantik. Wow, yang dokter spesialis cantik. kulit. Wow, Your kaget. skincare. Ya, dokter. Kita langsung panggilkan aja kali ya. Iya, panggil aja yuk. 1, 2, and 3. Dokter Pipin. Pipin. Yeay, give applause semuanya. Halo. Halo, dokter. Hai, dokter Pipin. Oke. Salam kenal dulu nih dok nih, dokter ya. Kalau Iya. aku Jessica Salsabila ya, bisa dipanggil Jessica atau Mimpi Iya, Jessica. dok, kalau Dan aku samping aku ini, Call me Fairy. Biasanya aku dipanggil Fairy. ya ibu Aku peri. namanya Raras, dokter. Kita sapa di Sis Beauty dulu. Iya, Hai, halo Sis di Sis Beauty semuanya yang menonton di seluruh dunia, dari Sabang sampai Merauke, di Antartika, dimanapun berada ya. Halo, semuanya. Nah, karena kita udah kedatangan dokter cantik nih di This Is Your Skincare. Boleh nih dokter perkenalkan diri dulu sebelum kita mengulas tuntas tentang masalah perkulitan duniawi ini. Boleh dok, silakan. Oke, halo, nama saya Dr. Pipim, saya spesialis dermatovenerologi. Halo. Halo, Hai, This Is hai, Beauty. say hi to Dr. Pipim. Oke. Kita langsung aja kali ya masuk ke Langsung aja pertanyaan pertanyaan. karena udah banyak banget yang nungguin nih dokter ya, banyak banget yang cerita tentang permasalahan kulit wajahnya yang saat ini lagi dirasain gitu. Kita validasi langsung ke bagian yang expert di bidangnya gitu. Tapi hari Ya, ini dokter happy gak? Karena biasanya Are you aku happy now? Karena biasa aku Semua menyambut happy ya? This Is Beauty dengan happy dulu. Kalau Iya, udah betul. happy kita lanjut. Oke. lanjut. Pulang. Ayo Semoga Jess. happy karena ketemu kita ya. Oke dok. Nah pasti di luar sana di Sis Beauty yang nonton nih pada kepo banget nih. Kesibukan seorang dokter itu gimana sih dok? Sekarang kita tanya langsung di dokter Pipim ini lagi kesibukannya apa aja sih? Lagi kepo nggak sih? Sekarang ya seperti biasa lah, praktek di salah satu rumah sakit swasta di daerah Sentul sama di klinik di daerah Depok. Itu aja. Nah, jadi kita beruntung banget nih bisa menghadirkan dokter Pipim ke This Is Your Skincare karena kan dia sibuk banget. Jadi kalian nih harus benar-benar menyimak apa yang dokter Pipim bicarakan. Oke dok, kita mau langsung aja nih kayaknya tanya jawab pertanyaan dari This Is Beauty nih. Banyak banget kan di dunia skincare itu, di dunia kulit, ada tentang skin barrier, anti-aging, terus juga tentang permasalahan kulit lainnya. Kita mau tahu nih, kulit sehat itu tuh kulit yang seperti apa sih dok? Apakah yang berjerawat itu nggak sehat atau yang beruntusan itu nggak sehat? Oke. Jadi kulit yang sehat itu yang pastinya yang pH kulitnya itu di kisaran 4,5 sampai 5,5. Terus memang tercukupi namanya bilayer lipidnya, yaitu adalah kandungan ceramide-nya, kandungan kolesterolnya, fatty acid-nya itu balance. Karena fungsi dari itu adalah mencegah untuk cairan keluar berlebihan sehingga menyebabkan kulit kita kering. Kayak gitu. Kalau bisa dikatakan kulit berjerawat itu sehat apa enggak, ya udah pasti nggak sehat karena kan memang biasanya kalau kulit berjerawat itu dikatakan pH kita itu lebih ke asam atau di bawah dari 4,5. Kulit kita kering, terlalu dry, itu berarti pH kita alkali, di atas 5,5. Jadi dikatakan kulit normal ya apabila pH kita di antara 4,5 sampai 5,5. Dan terhidrasi dengan sangat baik. Oh gitu, This Is Beauty. Nah dok, kalau misalkan ada bekas jerawat nih, apakah itu tergolong kulit yang tidak sehat? Ada bekas-bekas jerawat tuh gimana tuh dok? Kalau misalkan ditanya. Karena kan banyak banget nih, aku udah skincarean, kayaknya udah sehat deh kulit wajah, tapi tetap ada bekas jerawat nih gitu. Iya. Karena gini, kalau misalnya bekas jerawat itu timbul akibat biasanya kita pecah-pecahin, kita modifikasi, kita garuk-garuk segala macam. Kalau memang bekas jerawat itu sampai ke lapisan terdalam kulit, sampai lapisan dermis,
obat topikal manapun tidak akan bisa menyembuhkan bekas jerawat tersebut. Karena obat topikal itu hanya bisa memperbaiki atau menghilangkan hiperpigmentasi yang kita sebut dengan bekas jerawat itu adalah hanya di bagian epidermis. Jadi tetap selain topikal kita butuh melakukan tindakan, kombinasi tindakan, baik itu peeling, baik itu laser. Jadi nggak bisa murni topikal. Kayak gitu. Jadi emang harus tetap dicampur sama tindakan Iya, di tindakan. klinik ya dok Iya, ya. di Kalau klinik, misalkan iya. ada bekas jerawat, bopeng, Iya. atau hal-hal yang tidak bisa diatasi oleh skincare biasa, Iya. ibaratnya seperti itu. Gitu, this is beauty jawaban kalau misalkan kalian mau, Kak, kalau misalkan kulit kayak gini tuh sehat atau enggak? Itu tuh jawaban dari dokter Pipim. Berarti itu berkaitan juga sama skin barrier ya dok ya? Iya. Boleh dijelasin nggak sih dokter, mungkin This is Beauty itu masih ada yang bingung skin barrier itu apa, jadi kita kan harus tahu dari yang expert gitu di bidangnya. Boleh dong dok? Ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan dari kulit kita. Pertama adalah faktor genetik. Genetiknya tuh kita harus tahu dulu dari orang tua kita, dari keluarga kita. Maksudnya ada yang memang genetiknya dia gampang flek, ada genetiknya dia memang gampang akne. Itu genetik dalam arti kayak memang sudah bawaannya dia mudah tercetus untuk timbul akne, mudah tercetus untuk timbul flek. Nah, terus faktor yang kedua apa? Yaitu adalah sawar kulit, pertahanan kulit. Nah, pertahanan kulit ini yang disebut dengan skin barrier. Pertahanan kulit inilah yang harus benar-benar kita perbaiki dan kita jaga gitu loh. Pertahanan kulit ini meliputi tadi bilayer lipid, di mana di stratum corneum itu diproduksi namanya ceramide, kolesterol, free fatty acid itu dengan rasio yang mereka seimbang, tidak ada yang saling dominan. Tujuannya buat apa? Untuk mencegah cairan banyak keluar dari kulit atau yang kita sebut dengan transepidermal water loss. Karena semakin banyak penguapan cairan yang keluar, kulit kita akan semakin dehidrasi, semakin kering, kayak gitu. Jadi itu berbagai macam permasalahannya yang harus dibenerin dulu itu skin barrier. Iya, dulu skin ya, barrier. dokter. Jadi Terus, walaupun kita jerawat, kita flek, kita jangan ngobatin simptomatiknya aja, tapi memang skin barrier harus dibenerin, bentengnya harus pertahanan dikuatin. kulitnya Iya. ya. Jadi kalau pertahanan kulitnya udah kuat, dia akan ini ya dok ya. Iya, otomatis akan mempercepat penyembuhan. Iya. Segala macam permasalahan kulit gitu Iya. ya. Soalnya. Terus menurut dokter tuh parameter skin barrier yang dia katakan sehat itu ketika udah seperti apa sih dok? Maksudnya kulitnya jadi nggak kering, jadi kayak iya, gitu. mungkin. Ya, kulit yang Ukuran. kan kulit itu kan kategori ada normal, kering, terus oily, dehidrasi. Kulit dehidrasi itu biasanya memang karena rutinitas kita. Kayak kita kurang minum cairan, kayak nggak 2 liter per hari, sering di bawah AC. Itu kulit kita dehydrate, kering. Tapi ketika kita mencukupinya dengan minum yang banyak, kita nggak di ruangan AC, dia akan kembali normal. Nah, kalau kulit yang kering itu lebih ke greasy, maksudnya lebih ke kering, sensitif, gampang terbakar, kayak gampang kemerahan. Itu tadi pH-nya kan memang di atas 5,5. Itu berarti menandakan memang kandungan pelembab dalam kulit kita berkurang. Nah, itu memang sebaiknya pelembab itu dipakai sesering mungkin. Dan sebaliknya, kalau kulit kita oily, itu juga bukan berarti kita tidak butuh pelembab. Justru oily itu kita sangat butuh pelembab. Karena kulit yang berminyak itu adalah wujud kompensasi dari tubuh kita kalau mengatakan kulit kita ini kurang cairan nih. Tapi karena kulit kita terlalu kurang cairan, maka ada kompensasi di mana minyak yang tidak diperlukan itu keluar. Makalah jadilah kulit yang oily. Gitu. Jadi kalau kulitnya normal gimana ya pasti yang tidak oily dan tidak kering. Jadi udah normal, dibentuk normal, sehat. gitu. Ya, bukan kulit yang putih ya, beda. Kalau kulit kita sehat ya kan dia akan glowing. Glowing itu bukan putih. Definisi glowing itu adalah sehat walaupun dengan tone warna kulit apapun. Oke dokter, tuh ya this is beauty. Jadi itu kalau misalkan glowing atau sehat itu bukan gua harus putih gitu, gua harus bersih ya. Kalau misalkan kulit kita sawo mateng, kuning langsat, tapi sehat itu udah paling bagus. Nah sebelum kita bahas banyak ingredients nih dok, apakah pola makan dan pola kehidupan kita itu berpengaruh nggak sih untuk kulit wajah kita? Iya pastinya berpengaruh karena pertama makanan-makanan khususnya yang mengandung susu ya, produk susu itu sering dia memicu androgen, hormon androgen. Salah satunya ada testosteron. Di mana testosteron ini tadi akan diubah menjadi dehidrotestosteron, itulah yang akan menyebabkan kelenjar sebum atau minyak itu meningkat, yang nantinya akan timbul komedo, jerawat. Dan rata-rata biasanya ada beberapa peternak sapi yang memang juga memberikan hormon insulin growth factor ke sapinya supaya dia menghasilkan susu lebih banyak. Nah justru itulah yang juga dapat menyebabkan kulit kita gampang menjadi jerawat atau komedogenik. Yang kedua adalah makanan yang mengandung manis-manis. Itu juga gampang menimbulkan jerawat. Kayak gitu. Terus
Pola tidur juga berpengaruh. Semakin normalnya tuh kita bagusnya tidur sekitar 7 sampai 9 jam sehari. Nah, kalau kurang dari itu ya memang harusnya pada saat tidur itu dikeluarkan namanya growth hormone, dikeluarkan namanya kortisol, sitokin yang dibutuhkan untuk remodeling sel, remodeling jaringan. Itu berkurang ya otomatis pertahanan kulit kita juga akan menurun. Makanya banyak pasien yang hobinya begadang itu beruntusan, jerawatan karena memang udah dia tidak pasti ya, Dok. tidak punya hormon yang cukup untuk merepair sel dan jaringan tadi. Tuh, Kayak This is gitu. beauty. dengerin. Banget. Jadi kalau misalkan kalian kok skincare A, skincare B, skincare C, aku nggak berubah-berubah ya. Mungkin pola kehidupannya yang belum Iya. diubah ya, Dok ya. Jadi dari yang mau mahal sampai murah, kalau misalkan pola hidup kalian belum dibenerin itu percuma ya, Dok, Iya, ibaratnya ya, percuma, percuma iya. banget. Betul, betul. Iya. Gitu. Jadi sekalian apa namanya, dari kayak skin barrier juga dari tadi dokter udah ngomongin lapisan-lapisan kulit, skin barrier itu nggak akan ada gunanya kalau misalnya kita nggak atur pola hidup kita juga ya, Dok. Iya. Karena itu sangat berpengaruh. Itu ya This is Beauty ya. Oh, dengerin makanya. This is Beauty. makanya Oh iya, makanya. Dok, terus aku juga mau Betul. nanya nih, basic skincare apa aja sih yang bisa memperbaiki skin barrier atau memperkuat skin barrier kulit wajah kita? Tuh, itu tadi kita mulai dari facial wash, double cleansing. Double cleansing itu adalah mulai dari facial wash dan facial toner. Tapi kalau kita pakai make up itu triple cleansing. Jadi milk cleanser, susu pembersih, facial wash dan toner. Jadi kita harus pastikan dulu tapi di tahap kedua ini bersih kulit kita. Jadi mulai dari milk cleanser, lalu facial wash harus benar-benar bersih. Karena fungsinya toner ini bukan lagi untuk membersihkan dari kotoran. Jadi dia hanya untuk mengembalikan pH kulit kita ke kulit yang semula. Karena setiap kita habis melakukan pembersihan wajah, kita sehabis cuci muka, pH kita nih akan bergeser. Entah itu dia lebih alkali atau dia lebih asam, tergantung dari kandungan dari facial wash tersebut. Nah, oleh karena itu harus dikembalikan ke normal dengan menggunakan toner. Makanya toner ini cara pakainya adalah hanya ditetes ke wajah, karena dia fungsinya hanya untuk mengembalikan pH kulit. Tapi kalau toner-toner yang memang ada kandungannya seperti niacinamide atau antibakteri segala macam, boleh kita kompres ke area yang memang bermasalah agak lebih lama. Kayak gitu. oke. Tergantung dari kandungannya. Terus lanjut. yang kedua yaitu adalah penggunaan moisturizer, yaitu adalah untuk memperbaiki struktur kulitnya. Nah, selain itu penggunaan sunblock atau sun protector yang terakhir. Itu yang paling penting sih. Oke. 4 hal ini sisanya tergantung masalah dia punya kulit. Kalau jerawatan ya kita mungkin tambahin ingredient yang buat jerawat, dia flek, tapi 4 ini harus selalu dilakukan. Nah, Dok, kalau misalkan ingredient facial wash nih ya yang menurut dokter itu paling aman untuk jadi basic skincare, itu ada apa aja sih, Dok? Ingredients utama lah yang harus dipakai untuk jadi facial wash tuh kayaknya ini cocok untuk ke semua jenis kulit atau bisa untuk basicnya skincare biar bisa memperbaiki si skin barrier kita. Facial wash yang salah satunya yang kandungan yang paling aman ya seperti yang sekarang lagi happening itu adalah yang dengan kandungan ekstrak licorice. Yang diambil itu adalah kandungan glycyrrhizanya itu. Ya dia memiliki efektivitas sebagai antioksidan iya, sebagai anti peradangan iya, dan dia juga sebagai moisturizer iya. Jadi cenderung lebih aman untuk seluruh jenis kulit. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya tergantung lagi, kalau misalnya memang dia mau ke arah flek atau apa ya kita mungkin tidak itu aman, cuma memang tidak sebagai medicated untuk penyembuhan dari flek tersebut. Gitu. Karena Karena flek memang itu- prinsip facial wash kan hanya untuk membersihkan dari bakteri aja. Gitu. Terus, Dok, kalau misalkan tonernya nih, ibaratnya kan kita harus tahu nih ada 4 basic yang untuk skin barrier kan berarti. Nah, kalau untuk tonernya tuh kandungannya apa ya, Dok? Kalau misalkan kita, aduh aku nggak ngerti nih kayaknya sama tonernya apa ya yang harus pakai gitu. Nah, kandungan ingredientsnya tuh apa gitu di dalam si toner ini supaya bisa jadi si basic skincare juga. Kalau kandungannya sih, kalau toner sebenarnya apapun tonernya sih sama aja ya isinya, cuma kadar alkoholnya biasanya. Dari kadar alkoholnya. Jadi mau kandungannya dia di situ ada ekstrak licorice, mau ada panthenol, mau ada vitamin B3 seperti niacinamide dan kayak gitu-gitu, itu kan sebenarnya tambahan ya. Kayak contohnya lebih bagus kalau memang ada kandungannya yang antibakteri karena itu lebih aman untuk pasien-pasien berjerawat dan selain itu bisa digunakan dual fungsi tadi sebagai kompres area yang memang bermasalah gitu loh. Cuma yang harus kita perhatikan adalah kadar alkoholnya itu tadi. Kalau memang dia berminyak cenderung oily ya mungkin kita harus menggunakan kadar alkohol yang lebih tinggi. Tapi kalau memang dia kulitnya kering
alkohol dari toner itu yang harus kita reduce, kita kurangi. Berarti kita harus lebih ngelihat Gitu. ke alkoholnya yang Iya, ada di kalau situ toner, ya iya, dok ya. kalau Kalau toner lebih ke misalkan, alkoholnya. oke. Kalau misalkan dok, kita nggak mengetahui nih kadar alkohol di dalam toner itu, misalkan apa itu besar atau kecilnya kadar alkohol di toner tersebut, itu gimana ya dok kita cari taunya? Ataukah tonernya bisa lebih dingin atau bisa lebih panas. Oh, lebih biasanya. panas. Oh gitu. Lebih panas. Jadi kalau misalkan tonernya lebih dingin itu kayak untuk menyejukkan, emang untuk menyejukkan Iya, kulit biasanya kita ya kayak- dok ya? Kayak ekstrak mawar kayak gitu aja pakainya. Kalau memang kita kulitnya sensitif, kita nggak bisa pakai yang alkohol. Itu malah bikin kulit kita semakin alkali dan itu yang menyebabkan kulit kita more irritated. Nah, tadi kita udah bahas facial wash dan toner sebagai basic skincare. Selanjutnya tuh pasti ada moisturizer nih dok. Iya. Boleh dong dijelaskan ingredients apa yang bagus untuk di moisturizer sebagai basic skincare ini. Jadi kalau moisturizer itu ada 3 tipenya. Pertama adalah barrier repair. Barrier repair itu dengan kandungan ceramide. Terus ada yang dinamakan humectant. Humectant itu contohnya seperti urea, seperti hyaluronic acid, seperti kalau yang sekarang lagi berkembang itu adalah cactus extract. Terus ada juga yang bersifat oklusif. Fungsinya beda-beda. Kalau oklusif ini contohnya seperti squalene, seperti sea butter, seperti itu. Fungsinya mereka punya fungsi yang beda-beda. Di mana kalau oklusif ini dia sifatnya seperti dempul. Jadi dia benar-benar water trapping. Jadi dia menahan benar-benar cairan untuk keluar. Sedangkan kalau humectant itu dia bekerja dengan cara menarik cairan dari dermis ke epidermis. Jadi mereka punya fungsi yang berbeda, tapi ketiga ini fungsinya sama-sama baiknya gitu. Wah, berarti cocok banget nih karena produk edisi Your Skincare Red Jelly-nya itu ada cactus extra, night cream-nya ada sea butter-nya, jadi cocok banget. Iya. Kalau misalkan kalian itu untuk memoisturizer kulit wajah dan memperbaiki skin barrier kulit wajah kalian, ya nggak sih Jess? Yang terakhir nih berarti harus pakai sunscreen atau pakai sunblock ya dok. Iya. Nah itu tuh apa aja sih ingredient yang harus Yang kita bagus pakai gitu, yang yang bagus bagus. ya? Iya. Bagus. Sebenarnya kalau yang paling aman sun protector tuh pakai yang mana gitu, yang ada kandungan apa, yang minimal ada kandungan titanium dioxide-nya kayak gitu. Karena biasanya itu lebih aman untuk pasien-pasien yang sensitif. Tapi lebih bagus lagi kalau memang ada kandungan niacinamide atau kandungan antibakterinya. Biasanya itu lebih aman untuk pasien-pasien berjerawat. Tapi kalau untuk SPF sih 30 aman, nggak perlu nyampe 50. Karena biasanya kalau pasien-pasien jerawat kalau makin tinggi SPF dia makin lebih sensitif. Tapi yang dibutuhkan adalah pengulangannya, reapply-nya yang dibutuhkan. Jadi per 3 jam harus selalu diulang. Karena sun protector tuh dia cuma tahan 3 jam, habis itu dia udah nggak berfungsi. Waktunya kapan sih? Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu harus diulang. Dan walaupun kita dalam ruangan, itu tetap harus digunakan karena UVA itu tembus kaca. Dan ketika kita masak, uap pun juga bikin flek. Kayak gitu. Jadi hati-hati, UVA itu lebih jahat karena dia lebih ke aging, lebih ke keriput. Pembentukan keriput itu di UVA. Sedangkan UVB itu lebih ke flek hitam. Tuh, This is Beauty. Makanya kita tuh selalu ingetin This is Beauty untuk selalu pakai day cream untuk kegiatan sehari-hari meskipun nggak terpapar sinar matahari Iya, karena secara dia langsung. punya ingredients niacinamide Iya, dan UV betul. filter titanium Yang akan- dioxide juga ada. Makanya nih kalian betul, bisa lihat sendiri wajah aku yang glowing ini pakai day cream aja udah terpapar Iya. glowing kayak gitu. kayak sinar-sinar lighting gini juga ya dok ya harus Iya. dijaga juga tuh This is Beauty. Makanya sekarang nggak boleh males walaupun di rumah aja tetap harus pakai skincare, terutama pakai day cream kita Iya, yang benar mengandung UV banget. filter itu. Oke, jadi udah banyak banget penjelasan sama Dokter Pipim tentang skin barrier kita dan apa aja sih yang dipakai di basic-basic skincare. Iya. Terus dok, kalau misalkan ya kita bahas serum nih sekarang yang cair-cair. Kalau misalkan serum itu baiknya dipakai pagi dan malam tuh ingredients yang kayak gimana sih dok? Iya. Biasanya sih serum yang sering beredar di pasaran itu pasti kandungannya kalau nggak vitamin C, pasti niacinamide. Udah itu aja. 2 itu biasanya yang paling sering. Kalau vitamin C itu lebih baik digunakan di pagi hari. Karena dia fungsinya adalah untuk menangkal radikal bebas. Dia kan antioksidan. Jadi memang lebih bagus digunakan di pagi hari dibandingkan di malam hari. Kalau untuk niacinamide itu bebas, mau di pagi mau di malam hari bebas. Cuma memang dikombinasi lebih bagus. Tapi hati-hati untuk pasien yang memang gampang sensitif dan gampang berjerawat. Vitamin C sebaiknya dikurangi. Jadi untuk penggunaan vitamin C untuk benar-benar yang memastikan kulit pasien itu normal. Tidak oily dan tidak sensitif. Kayak gitu. Jadi paling aman memang produk niacinamide.
Karena dia selain ada antibakterinya, dia juga bisa memudarkan noda hitam pada wajah. Oke. Oh ya, Iya, Dok, iya. kita udah bahas nih tentang skin barrier kan dan produk-produk apa aja sih yang dipakai untuk si basic-basic skincare. Aku mau tahu dong, misalkan ingredients Allantoin nih ya untuk fungsi wajah kita tuh apa? Allantoin tuh berfungsi untuk apa buat wajah kita? Dia lebih ke arah antibiotik. Dia lebih ke arah ke antibakterialnya yang dipakai. Tapi untuk menghilangkan nodanya dia nggak terlalu kuat. Jadi dia sama-sama seperti ini niacinamide, cuma dia memang lebih strong untuk antibakterinya dibandingkan untuk whiteningnya. Karena dia bukan whitening agent kan. Oh iya, terus Dok, bener gak sih kan sekarang tuh lagi hits banget sama yang namanya Centella asiatica. Iya. Iya kan Dok, nah itu tuh manfaatnya apa sih untuk kulit wajah kita gitu? Kalau Centella asiatica itu kalau penelitian dia memang lebih useful, lebih berguna untuk proses penyembuhan luka itu sangat bagus kalau Centella asiatica. Jadi memang ya bagus juga untuk membenahi struktur kulit kita gitu. Walaupun skin barrier tadi kan lebih ke arah pertahanan sawar kulit yang moisturizer tadi. Tapi selain itu kan kita harus memperhatikan faktor lain. Ya oleh karena itu memang dibutuhkan kandungan seperti Centella asiatica untuk repair kulit kita sendiri supaya lebih baik. Oh, gitu di Beauty nih, di Sis Beauty berarti itu udah lengkap. Tadi dengar gak sih ada sea butter, ada Centella asiatica. Kulit wajah kita nih melembabkan, terus juga bisa skin barrier ya, kita. terus juga bisa menghilangkan bekas-bekas jerawat ya Dok ya. gitu Di juga. kulit wajah kita udah cocok tuh, udah mengarah kemana tuh? Jadi kayak keseimbangan dari ingredientsnya juga diperlukan Iya. gitu ya Dok. Kita punya net series ya Dok, yang satu punya Centella asiatica, Iya, yang satu punya net niacinamide gitu. Jadi Iya, seimbang dan jadi Iya. pol banget kayak gitu. Ya, Dokter. Kalau misalkan Dok, oke, aku punya pertanyaan lagi, banyak nanya nih numpuk ada dokter Pipi. Wah, jadi pengetahuan aku tuh pengen aku lebih gali gitu, lebih dalam ya kan. Kalau misalkan bopeng-bopeng di wajah, seperti bopeng, flek hitam, apakah bisa Dok cuma pakai krim aja? Nggak bisa. Atau skincare aja yang basic-basic? Kalau misalnya bopeng itu kan ada tipenya macam-macam, ada boxcar, ada ice pick, ada rolling. Itu juga tindakannya beda-beda. Kalau misalnya memang boxcar, rolling, baik apapun tipe bopeng itu nggak akan bisa ketolong pakai krim, apapun krimnya nggak akan bisa ketolong karena prinsipnya itu ada jaringan ikat yang dia terikat di bawah, jadi memang harus kita lepasin dengan cara kita harus menghancurkan kulit tersebut dengan tindakan derma roller, derma pen, atau laser ablatif. Tapi kalau memang dia bentuknya ice pick yang benar-benar titik-titik dalam, itu kita harus pakai peeling yang namanya TCA. Selain itu nggak akan bisa lagi pakai yang lain. Tapi kalau flek atau melasma, itu masih bisa dengan topikal dengan catatan masih sebatas epidermis. Tapi kalau sudah deep dermis nggak akan bisa hilang. Tetap harus ada kombinasi oral, contohnya tranexamic acid atau kombinasi dengan tindakan. 3 ini harus benar-benar dilakukan, nggak bisa kalau murni dari topikal. Dan jangan lupa supaya nggak semakin buruk ya sun protectornya harus rajin dipakai karena itu harus penyebab rajin utamanya banget dia. ya. Itu penyebab Rajin. utamanya. Mungkin di Beauty tadi masih ada yang bingung epidermis itu, terus dokter tadi sebutin istilah-istilah dalam kedokteran epidermis itu salah satu dari lapisan kulit gitu ya Dok ya. Lapisan kulit Terluar itu Terluar. adalah epidermis, baru ke dermis. baru ke dermis seperti itu ya. This is Beauty. Jadi bagaimanapun kita skincare harus diperkuat dengan skin barrier-nya yang harus diperkuat oleh skin barrier Kepo lagi dengan nih. dengan dasar-dasar skincare dengan ingredients yang tepat. Yang tepat, Gitu, tepat. balik lagi. Terus Dok, untuk tekstur nih, tekstur ya. Kalau untuk tekstur itu tekstur moisturizer yang cocok untuk semua jenis kulit itu teksturnya seperti apa? Coba dijelaskan. Yang kepada Sisi. gel. Yang gel yang paling aman Yang untuk paling semua aman jenis kulit. untuk Jadi semua untuk kulit jenis berjerawat, untuk kulit yang normal tuh oily, moisturizer yang berbentuk gel itu jauh lebih aman dibandingkan yang krim. Alasannya kenapa yang gel itu dia aman untuk semua jenis kulit? Kita punya kulit lebih oily, kita campur dengan krim, kulit kita makin clog pores, jadi makin berminyak, makin oily, nggak bagus. Jadi memang yang paling bagus dan aman yang memang hanya bentuk gel. Bentuk gel. Tuh, Mirip harus banget tuh sama dicatat. produknya di Sis Your Si Skincare. merah. Jadi pelembab itu. Jadi banyak banget produknya di Sis Your Skincare emang dibuat berbentuk jelly gitu karena supaya biar itu bagus lebih gitu, aman. lebih aman ya kan. Lebih aman. Terus Dok, aku kepo lagi nih.
menggebu-gebu nih kekepoan aku. Banyak banget yang menyalahkan produk skincare karena ketidakcocokan di kulit wajah seseorang nih. Itu gimana sih tanggapan dokter tuh tentang ih gara-gara ini aku nggak cocok, gara-gara ini aku nggak cocok. Nah itu tanggapan dokter sebagai dokter kulit tuh seperti apa? Apa karena gimana gitu? Kayak yang sekarang lagi happening itu kan retinol. Kalau di iklan-iklan tuh memang ya ada orang yang kulitnya jadi glowing pakai retinol segala macam. Jadi orang terpengaruh gitu loh. Jadi tanpa dia mencari tahu efek sampingnya apa kayak gitu. Jadi dia not well educated. Jadi dia beli aja sembarangan. Nah itu kadang-kadang yang suka menyalahkan skincare-nya gitu loh. Jadi dia ngeliat di iklan retinol bagus, misalnya ngeliat di produk ini, oh ini ada retinolnya aku beli lah. Padahal memang bukan kebutuhannya dia. Nah itu yang kadang-kadang dia nggak cocok, dia menyalahkan skincare-nya gitu. Nah, Dan Apalagi kalau harganya melangit ya. Iya. Tapi karena sebenarnya gua nih yang nggak ngerti nih Iya, sama sebenarnya. ingredients-nya. Padahal kalau udah ngerti mau yang harganya berapa juga pasti kan langsung ambil ya, cocok gitu. Harus sesuai sama kebutuhan. berarti balik balik lagi pengetahuan tentang ingredients itu sangat penting Iya, ya, sangat Dok. penting. Sangat penting. Dan tuh. jangan lupa, kita jangan hanya mengobati penyakitnya aja. Kayak misalnya jerawat ya kita obatin jerawatnya doang. Flek diobatin fleknya doang. Yang paling utama itu adalah benteng kulitnya yang harus dikuatin. Yaitu adalah moisturizer-nya. Moisturizer. Sunblocknya juga. Kalau flek ya sunblock yang paling utama ya. Tapi ya kalau flek itu sunblock karena memang dia penyebabnya. Yang kedua ya memang struktur kulit pada orang-orang flek itu udah rusak. Jadi pelembabnya harus diulangin. Kalau pasien akne sama juga. Pasti dia punya struktur kulit ya rusak. Jadi memang moisturizer itu sangat penting. Pelembab itu sangat Moisturizer penting. sangat Apalagi penting. Apapun yang kasusnya, moisturizer itu nomor 1. sebagai benteng, Sebagai benteng skin pertahanan. barrier, sebagai Iya. pertahanan, apalagi Iya. teksturnya itu ya Dok ya yang harus Iya. diperhatikan yang cocok untuk semua jenis kulit. Iya. Tuh. Betul banget. Semakin kepo Wow. lagi, aku mau bertanya lagi. Iya. Apakah Dok, kalau misalkan kita pakai skincare, banyak banget nih ya dari orang-orang tuh ngomong kalau pakai skincare yang ada krim-krimnya itu harus ngelupas. Nah, itu baru bagus. Apakah seperti itu, Dok? Harus yang ada pengelupasan baru itu disebut bagus. Enggak sih, sebenarnya normalnya regenerasi kulit itu 28 hari, itu normalnya. Jadi memang setiap 28 hari itu turnover kita selalu berganti. Jadi pasti ada sel kulit mati kita yang keluar. Cuma semakin seiring dengan bertambahnya usia, udah nggak 28 hari lagi. Jadi bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Oleh karena itu kita harus dibantu dengan produk-produk yang bersifat eksfoliasi, pengelupasan. Jadi dengan kata lain ya kita nggak boleh tiap hari dikelupas. Karena kalau kita over eksfoliasi, kulit kita lebih sensitif. Kalau kulit yang sensitif ya jatuhnya gampang beruntusan, barrier repair kita nggak bagus gitu loh. Apalagi ada yang minta cepet kayak 7 hari kok belum berubah, Nah, 5 itulah. hari kok belum berubah, kan biasanya kayak gitu ya, Dok. Harusnya Karena hati-hati yang instan, karena kalau yang instan itu kita juga harus tahu efek sampingnya gitu. Tuh, Ya this is tetap harus beauty. sabar, semua obat Harus kan butuh proses ya. sabar, karena Iya, semua semua butuh orang proses. Yang butuh instan-instan tuh proses. nggak baik. Jadi Baik, emang ya. kalau misalkan ada yang 7 hari belum berubah, 5 hari, Iya, bahkan 3 hari, iya. kok nggak berubah-berubah nih Iya, gitu. karena Kayak, sering sih pasien itu memang seringnya pengennya instan. Contohnya kayak pengen putih instan, pengen hilang fleknya instan. Jadi mereka cari produk-produk yang memutihkan dalam waktu 7 hari, memutihkan dalam waktu berapa hari. Itu malah justru kita serem ya, proses yang Iya, cepat itu kita benar-benar, harusnya Dok. serem. Dan biasanya 3 bulan kemudian mereka akan datang ke dokter kulit dalam kondisi yang kita sebut dengan okronosis. Okronosis itu adalah flek yang benar-benar hitam, udah susah lagi disembuhin. serem ya. Itu karena akumulasi krim-krim yang tadi yang instan. Karena kita harus bertanya, instan nih kok bisa ya instan? Kayak gitu. Padahal cantik itu kan gak harus putih ya Dok ya. Iya, Kita apapun harus kulitnya. meng-highlight satu kalimat ini cantik itu gak Nggak harus harus selalu putih. putih. Tapi bisa dicerah gitu ya Dok ya. Ya, Cerahnya bersih. dengan Hidrasi bersih dengan dan, baik. Oke, Dok. Udah hampir kejawab semua kekepoan aku nih. Ada lagi. Belum Iya, selesai tentunya. tentang Mumpung ada sih. perbedaan purging dan breakout. Apa sih, Dok? Sama ada tuh yang Kararas misal aku ini breakout atau purging sih. Nah, cara membedakannya itu gimana, Dok? Purging itu kan yang kadang-kadang orang kayak beruntusan tapi dia kayak ada pengelupasannya juga gitu kan. Kalau breakout itu biasanya akibat penggunaan produk yang nggak cocok terus dia keluar jerawatnya. Nah cuma kadang-kadang Hampir sama ya, Dok, hampir itu ya? sama sebenarnya, cuma ya kadang-kadang tuh orang suka gini datang dengan kondisi bilang aku pakai krim ini nih
tapi aku tambah jerawat. Cuma kadang-kadang not well educated orang tuh sukanya dengan gampangnya bilang, oke, itu efek dari obatnya. Memang sengaja kita bikin jerawat keluar. Itu adalah detoksifikasi gitu kan. Ya sebenarnya itu salah sih. Jadi seakan-akan orang merasa kalau habis pakai krim itu jerawatnya keluar itu bagus obatnya, tapi berkelanjutan gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita suka salah artiin tuh di situ. Sering sih kayak gitu, pasien tuh datang ke sini, "Dok, aku jerawat parah," gitu. Karena apa? Karena pakai krim ini, terus di edukasinya itu wajar pakai krim itu, breakout itu wajar karena itu detoksifikasi dari dalam, kumannya keluar semua. Ya itu salah gitu loh. Biasanya purging atau breakout ya karena sensitivitas kulit kita lebih sensitif. Jadi kena apapun sedikit dia gampang beruntusan, gampang jerawatan. Tapi pasti ada bedanya nggak sih dok? Kenapa? Purging sama breakout itu ada beda. Kurang lebih sama aja. Sama aja. Yang harus dibenerin ya itu barrier repairnya harus dibenerin dulu. Gitu. Nah, sebenarnya tuh cocok atau enggaknya skincare itu kita taunya seperti apa sih, Dok? Misalkan atau istilahnya apa istilah itu salah? Ada yang nggak cocok. Nah, kalau misalkan cocok atau enggaknya tuh gimana cara membedakannya gitu pakai skincare? Ya, yang harus kita pahami adalah semua produk itu tidak ada yang instan. Kadang-kadang kalau masyarakat Indonesia tuh sebulan nggak ada hasil dia katakan tidak cocok. Jadi sebenarnya lebih ke subjektif kadang-kadang tuh. Baru sebulan pakai nggak ada perubahan dia bilang nggak cocok dia pindah. Padahal kan memang butuh waktu ya, take time ya namanya pengobatan itu butuh waktu panjang. Nah, cocok nggak cocoknya ya itu adalah biasanya tiap produk tuh memiliki ingredient dan kandungan yang beda-beda. Itu aja sih. Misalnya cocok nggak sama produk ini ya as long as memang dia kasusnya jerawat dan memang produk yang dia pakai sesuai ya aman-aman aja sebenarnya dan dia memang memahami proses itu ya sebenarnya aman-aman aja, semua skincare sama aja karena kan kandungannya yang penting sesuai dengan kandungan dan kasusnya dia itu aja sih. Balik lagi gitu. Harus pinter knowledge-nya tentang ingredients Iya, itu ingredients-nya. Balik lagi ke ingredients Dan sabar. Yes. Iya. Ingredients, skin barrier, dan Iya, sabar. dan sabar. Nah, Kuncinya itu di udah sabar. kunci ya, kunci Iya. dari Iya. kecantikan. Kalau instan itu juga nggak baik ya Iya, dok ya? karena Plus kadang-kadang satu lagi, gitu. Dok. Dan Konsisten. konsisten. Iya. Soalnya kadang-kadang sering kayak gitu, sebulan nggak ada hasil pindah. Padahal kan Iya. harusnya kita tanya lagi nih, kok nggak ada perubahan ya, baiknya apa, apakah diganti produk yang apa. Nah itu kan sebenarnya namanya histori perawatan sebelumnya, jadi kita bisa menawarkan yang lain. Tapi kan kadang-kadang dia mungkin habis dari skincare yang ini dia dikasih produk A, dia nggak cocok nih baru sebulan dia pindah ke B. Ya kita kan nggak punya histori sebelumnya, Iya, dia benar. bisa jadi kita gunakan ingredient yang sama sebelumnya gitu loh. Itu yang nyebabin orang lebih sering dokter shopping karena nggak sabar gitu. Oke, jadi Nggak sabar. benar banget ya misalkan kalau ada orang yang beli skincare di bulan A beda, B beda, C beda, terus sampai akhirnya di bulan 4 beda juga dan yang pembelian di bulan 4 malah disalah-salahin padahal historinya dia ganti-ganti skincare ya, Dok. dengan mungkin kandungannya yang sama terus. Oke. Memang dia nggak cocok gitu, pindah ke sini kan kita kayak nggak tahu histori dia kemarin pakai apa gitu. Menggunakan yang sama lagi, gitu. Nah, kalau gonta-ganti skincare itu fatal gak sih, Dok? Ya itu tadi. Fatal. Kita nggak tahu sebelum historinya apa gitu. Satu pertanyaan lagi nih ya, kekepoan aku dan This is Beauty. Berat badan itu ngaruh nggak sih, Dok, sama hormon ke kulit wajah kita? Entah jadi Jadi jerawatan atau gimana gitu. Sebenarnya kalau misalnya berat badan itu ngaruh apa enggak, memang ada beberapa penelitian ya. Tidak semua orang gendut itu jerawatan, belum tentu. Cuma memang ada kaitannya dengan insulin resisten, di mana memang insulin resisten ini yang berpengaruh terhadap hormon androgen tadi, testosteron tadi, yang menyebabkan memang kelenjar sebumnya itu meningkat dan menimbulkan jerawat. Jadi biasanya kalau pada pasien-pasien yang memang over, obesity-nya tinggi, itu biasanya dia memiliki resisten insulin. Nah, itulah yang mencetuskan hormon androgen tadi yang menyebabkan timbulnya jerawat. Jadi semuanya intinya hormon di kulit, Iya, di badan hormon. kita gitu. Iya, Udah berarti kejawab maybe kan? yes, maybe no, Iya. tapi jaga Iya. pola makan untuk Iya. kayak semacam diet untuk jaga pola makan Iya. aja itu nggak apa-apa ya dok ya, Iya. disarankan sekali ya. Mm. Gitu, This is Beauty. Udah kejawab semuanya dari Dokter Pipi, yang sibuk-sibuknya, eksklusif. terus kita tarik ke sini untuk jawab Konsultasi semua gratis untuk pertanyaan This is Beauty This nih is ya. Beauty. Nah, ada pesan terakhir gak sih untuk pengguna skincare di Indonesia ini, Dok? Yang paling penting itu tadi,
jangan cuma mengobati gejalanya, tapi kita tetap harus memperkuat pertahanannya. Jadi skin barrier itu benar-benar penting. Jadi apapun kasusnya, normal nggak normal, ada jerawat apa enggak, flek hitam apa enggak, perkuat pertahanan kulit kita dengan moisturizer atau skin barrier. Itu aja sih. Dan cantik itu saat itu Dan enggak harus konsisten. Oh iya, Itu harus konsisten. konsisten tuh di Nah, Sis mungkin Beauty. dari ini nih ya, sosok yang gak kalah kerennya juga di samping aku yang founder dari salah satu skincare yang oke banget. Pasti dia juga udah mengalami bergejolak gitu kehidupannya soal skincare. Boleh Kak motivasi untuk para This is Beauty? Kasihlah sepatah dua patah kata. Ya di Sis Beauty pokoknya ya harus konsisten, cantik itu nggak harus putih kayak aku kuning langsat ya, yang penting sehat kulit wajahnya. Mimpiin aja kulit wajah kalian sesuka hati kalian, tapi ingat harus konsisten intinya. Konsisten ya nggak Dok? Seneng banget sekarang bisa berbagi ilmu sama Dokter Pipim yang sibuk-sibuk ini, tapi berkat kalian udah menyemangati tim medisi Share Skincare sampai harus mengundang dokter yang ahlinya nih ke sini, jadi kita bisa lega dan tahu beberapa jawaban dari ahlinya langsung. Dan edukasi yang kita berikan selama ini udah tervalidasi oleh di bidang yang expert gitu. This is Beauty. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kulit kalian dengan ingredients yang tepat dan tadi pertahanan kulit, skin barrier menggunakan ingredients yang tepat. Oke, enak banget. Oke, akhirnya udah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak dokter. Ya udah main-main ke kantor This is Your Skincare. Iya. Semoga kita bisa berbincang lain waktu dan berkonsultasi gratis lagi kalau dokter belum ada waktu ya. Semoga yang ada dokter sibuk, tapi saya juga sibuk ya. Tapi saya juga sempat kan ibu juga sibuk kan. Iya, jadi kita sama-sama sibuk tapi kita sama-sama sempat demi This is Beauty. Oke, dadah This is Beauty. See you. Love you.